Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa li awladihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan lahir dan batin, diberikan rahmat yang melimpah dan keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membahas tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya yang sudah aktif menyaksikan video ini dan menyebarluaskannya serta mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan Anda semuanya, channel ini bisa memberikan keberkahan dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mendengar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan setiap ormas atau setiap sekte atau kelompok umat Islam, mereka pasti mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, seolah Ahlus Sunnah ini sebagai istilah yang menjadi rebutan bagi firqah Islam. Lantas kita khususnya sebagai warga Nahdliyin, apa itu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perspektif NU? Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa saja ciri-cirinya serta karakternya? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terdiri dari 3 kata, ahlu, kemudian sunnah dan jamaah. Ahlu artinya pemilik atau keluarga atau ahli. Sunnah berarti adalah pengikut sunnah atau pengikut tradisi atau sunnah-sunnah Nabi. Wal jamaah berarti mengikuti kelompok jamaah, yaitu kelompok umat Islam atau mengikuti pendapat mayoritas umat Islam. Ya, pendapat mayoritas ini adalah kelompok yang mengikuti Rasulullah beserta juga mengikuti sahabat Nabi, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in dan generasi seterusnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya sanad atau rantai keilmuan yang tidak terputus. Maka sangat penting sekali sanad dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diantaranya banyak hadis perintah dari Rasulullah agar kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di." Ya, ikutlah kamu, masuklah kamu, ikut dalam sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Artinya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti Rasulullah beserta juga mengikuti sahabat. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, mencintai dzurriyyatul Rasul, mencintai para habaib, syarifah, syarif dan keturunan Rasulullah, ya, dzurriyyatul Rasul, dan kemudian juga mereka mencintai para sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah orang yang mencaci atau menghina keturunan Nabi, Ahlul Bait,
atau zuriat Rasul, ya, dan tidak pula membenci para sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah Rafidah yang suka mencela sahabat, dan bukan pula Wahabi atau Nasibi atau Nasibah, ya, atau Nawasib yang suka mencela habaib atau zuriat Rasul atau Ahlul Bait. Selanjutnya dalam hadis yang lain dikatakan alaikum bisawadil a'dham, masuklah kamu semuanya ke dalam golongan mayoritas, ya. Jadi Ahlus Sunnah adalah kelompok yang mengikuti mayoritas umat Islam. Jadi bukanlah firqah kecil atau firqah sempalan. Jadi mengikuti mayoritas umat Islam. Kenapa kita perlu mengikuti mayoritas umat Islam? Karena yang namanya mayoritas itu kemungkinan kecil atau bisa dipastikan tidak akan tersesat. Yang biasanya tersesat adalah kelompok atau pengikut minoritas atau kelompok-kelompok kecil, firqah-firqah kecil yang menyempal dari mayoritas umat Islam. Kemudian dalam perspektif Nahdlatul Ulama, yang dimaksud Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki beberapa kriteria. Di antaranya punya 3 kriteria. Yang pertama adalah dalam bidang akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama adalah mereka yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengikuti akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di antaranya meyakini sifat 20 sifat Allah, kemudian meyakini bahwasanya Allah itu tidak berjasad atau tidak berfisik. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah mujassimah yang menyatakan Allah itu berfisik. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Ya. Jadi kelompok mujassimah atau kelompok yang meyakini tentang tri tauhid yang buatan dari akidah Ibnu Taimiyah tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di bidang tauhid. Kemudian di bidang syariah atau di bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama adalah mengikuti di antaranya 4 mazhab besar atau mazhabul arba'ah. Ya. Di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan alhamdulillah mayoritas Nahdlatul Ulama adalah pengikut dari mazhab Syafi'i atau disebut sebagai Syafi'iyah. Kemudian dalam bidang tasawuf, jadi perlu kita ketahui bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mencintai dunia tasawuf, penggiat tasawuf, bukan benci dengan tasawuf. Yang benci anti dengan tasawuf bisa dipastikan mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di bidang tasawuf atau sufi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti tasawuf yang dikonsepkan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Junaid al-Baghdadi, yaitu tasawuf yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara dalil akli dan naqli, menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Jadi tasawuf yang lurus, tasawuf yang tidak menabrak syariat Islam. Dengan adanya tasawuf, maka membuat ibadah kita semakin nikmat, semakin lezat, kemudian akhlak kita semakin baik, menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ya, itu diantaranya 3 ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama. Di antaranya bidang tauhid, bidang fikih, dan bidang
tasawuf atau dalam konsep iman mengikuti konsep tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang Islam yaitu mengikuti syariah fikih dari 4 mazhab. Kemudian di bidang ihsan atau di bidang akhlak mengikuti tasawuf atau bertariqah, tariqah yang lurus, yang muktabar, yang punya sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah wal jamaah bukanlah kelompok yang takfiri, bukan kelompok yang suka mengkafirkan umat Islam di luar golongannya, bukan pula kelompok yang suka mencela atau mencaci maki Rasulullah beserta zuriat, dan tidak pula mencela dari sahabat Nabi. Karena zuriat Rasul dan Rasulullah adalah orang yang punya kemuliaan di sisi Allah. Kemudian sahabat juga punya peran besar memperjuangkan Islam sehingga Islam bisa menyebar di seluruh penjuru dunia menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama tidak salah faham, tidak tersesat, tidak tertipu dengan jargon Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didengungkan oleh kelompok di luar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqamah dalam organisasi Nahdlatul Ulama, menjadi warga Nahdiyin yang cinta NKRI, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta dengan Pancasila, cinta dengan persatuan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.